Mari kita angkat satu pujian, menikmati kasih-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kita pujikan sekali lagi saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita pujikan dari awal. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh kembali bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu hadir di tempat ini ya Bapa. Walaupun kami belum bisa bertemu secara langsung, tapi biarlah Roh-Mu terus bekerja dan biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau akan memberkati persekutuan ini dari awal, tengah hingga sampai akhirnya. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada sukacita pada malam hari ini? Saya percaya bahwa setiap kita selalu bersukacita dalam setiap apapun yang mungkin terjadi saat ini. Mungkin kita tidak tahu, hanya diri kita dan Tuhan yang tahu. Oleh karena itu kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap menari, kita harus tetap bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Mari kita akan angkat satu pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja selamanya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian mengikut Yesus. Katakan semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita pujikan sekali lagi. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatmu, namun karena Rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Untuk doa firman Tuhan saya serahkan kepada hambanya. Terima kasih. Ya, mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh berkumpul dan akan belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan bekerja, mengurapi setiap kami supaya firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya. Salam saudara sekalian, ada sukacita? Ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya. Mari kita akan belajar hari ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 56. Saya ajak saudara sekalian untuk melihat 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ya, silakan dibuka Alkitabnya. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, ini firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk renungan untuk hari ini. Ya, saudara sekalian, kalau kita belajar ini, ayat ini, kita harus terlebih dahulu memahami dari surat Korintus terlebih dahulu, supaya akhirnya kita boleh paham terkait dengan ayat-ayat ini. Ya, surat 1 Korintus ini memang ditulis oleh Paulus dan ditujukan kepada jemaat di Korintus. Nah, tujuan penulisan surat ini yaitu untuk memberi nasihat kepada jemaat supaya mereka bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan nasihat-nasihat yang diberikan oleh
Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, ini peta Korintus, saya tidak tahu kelihatan atau tidak. Ya, jadi ini Korintus ini yang ada panahnya ini, ya di daerah sini. Jadi Korintus itu adalah kota pelabuhan, ya kota pelabuhan di sini. Dan Korintus itu boleh dibilang menjadi daerah yang menjadi rujukan, di mana orang-orang dari Italia, Roma di sini biasanya ya kalau ke daerah Asia kecil itu lewat Korintus. Sehingga di Korintus itu saudara sekalian begitu banyak boleh dibilang itu pengaruh yang mempengaruhi kehidupan jemaat. Ya. Apa saja? Banyak sekali. Sama seperti mungkin untuk saat ini kota-kota yang menjadi kota-kota besar. Misalnya seperti Surabaya, Jakarta itu pasti pengaruh. Nah, pengaruhnya apa saja? Ya, baik itu dari sisi-sisi budaya, ya, dari Yunani dan semuanya, dan secara khusus nanti kita akan lihat ajaran-ajaran sesat. Nah, ajaran-ajaran sesat yang mempengaruhi kehidupan jemaat yang ada di sana. Sehingga nanti kita lihat ada nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, kita akan membahas ayat 58. Ayat 51-57 dijelaskan bahwa di dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa kita, jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Ya. Di mana yang dulunya binasa karena dosa, tapi pada saat percaya Yesus itu tidak lagi binasa. Karena apa? Ya, karena maut yang dulu menguasai itu sekarang sudah dikalahkan. Dan kita sudah dibebaskan oleh kuasa maut. Sehingga kalau kita lihat di ayat 51 sampai 57 di situ kita, ya, jemaat Korintus dan kita itu adalah umat pemenang. Orang yang sudah dibebaskan dan orang yang sudah diselamatkan. Nah, pertanyaan saya, apakah saudara sudah merasa sebagai umat yang sudah dibebaskan dan diselamatkan untuk Kristus oleh Kristus? Ya, saya yakin pada saat kita percaya, ya, Allah sudah membebaskan kita dan Allah sudah menyelamatkan kita dan Allah sudah menjadikan kita umat pemenang. Nah, mari kita akan lihat ayat 58. Ini yang menjadi teks hari ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Jadi setelah kita diselamatkan, kita dibebaskan dari kuasa maut, kuasa dosa. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jelas di dalam bagian ini, Paulus memberikan nasihat tentang sikap hidup orang Kristen, ya, setelah diselamatkan. Ya. Jadi setelah diselamatkan. Karena itu saudara-saudaraku. Nah, mari kita akan lihat nasihatnya apa. Yang pertama, berdirilah teguh, jangan goyah. Ya. Jadi saudara sekalian, ini nasihat untuk kita dan untuk jemaat dan untuk kita pada saat ini. Dalam situasi dan kondisi yang sulit masa pandemi ya. Nah, ini kalau saya baca ini di Detik.com ini COVID naik lagi. Ya, jadi ini sekarang sudah nyampe 8 ribuan ya. Dulu sudah 5, 4, naik lagi. Jakarta itu naik 300%. Beberapa naik, ini bukan 100%, 300%. Dan banyak sekali. Begitu banyak orang khawatir, begitu banyak orang menjadi takut ya, terkait dengan kehidupan. Tetapi yang jelas di dalam bagian ini, saya tidak bahas, tapi yang jelas di dalam bagian ini nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Setelah mereka diselamatkan, mereka dibebaskan, di sini nasihatnya apa?
berdirilah teguh, jangan goyah. Mari kita akan lihat. Ya. Berdirilah teguh. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Nah, berdiri teguh itu kalau kita lihat di dalam artinya itu adalah berdiri dengan kuat, dengan kokoh, tidak tergoyahkan. Wah, itu di dalam teks ini kalau kita lihat di dalam arti kata berdiri teguh. Jadi berdiri teguh itu berdiri yang kokoh, yang kuat, ya, yang tidak tergoyahkan. Nah, seperti itu. Ya, mari kita akan lihat. Ya, ini sedikit dari bahasa-bahasa sananya. Mungkin nanti bisa ada yang tertarik masuk STI, masuk sekolah teologi, nanti kita belajar. Jadi berdiri teguh jangan goyah itu dari bahasa Yunani-nya itu. Ini saya tulis dalam bahasa Indonesia, sudah di ini ya. Ya. Hendrayo gineste ameta kenetoi. Ya, jadi itu berdiri teguh, jangan goyah. Ya, seperti itu. Kata hedrayo adalah kata sifat nominatif jamak maskulin itu berarti tabah, teguh. Ya. Jadi tabah, teguh. Gambarannya itu memang seperti ada orang yang menghadapi situasi yang sulit. Seperti pohon yang menghadapi angin. Dia harus kuat, teguh, bertahan, dan tabah menghadapi setiap tantangan yang ada. Lalu ginesti di sini adalah orang kedua jamak yang berarti bahwa kamu harus menjadi. Artinya memang di dalam bagian ini bahwa kamu harus menjadi kuat, menjadi teguh sebagai orang percaya pada saat menghadapi situasi sulit di dalam hidup. Nah, itu di dalam konteks ini, dalam pengaruh-pengaruh yang begitu kuat, yang mempengaruhi iman. Nah, di sini Paulus menjelaskan bahwa kita harus tetap berdiri teguh kuat di dalam iman kepada Kristus. Nah, jadi seperti itu. Terakhir, jangan goyah, berarti tidak goyah. Jadilah teguh, tidak goyah. Walaupun tantangan rintangan yang mempengaruhi iman kita begitu kuat, di sini Paulus jelas sekali menasihati supaya kita tetap berdiri teguh, tidak goyah. Apapun tantangan yang terjadi di dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini hendaklah kamu menjadi teguh, hendaklah kamu menjadi teguh, tidak goyah, tetap kuat di dalam iman, kepercayaan kepada Allah. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Ya, ini menara sebenarnya di pinggir pantai. Wah, itu tantangan, rintangan, tetap kuat, tetap kokoh. Ya. Ini batu karang, kita sudah tahu ya, batu karang yang teguh. Walaupun badai, hantaman, gelombang datang, tetap kuat di dalam iman, kepercayaan. Nah, terkait dengan pelayanan, ya tetap kuat. Ya, ini Stefanus dengan imannya yang kuat. Dan ini Petrus dengan salib terbaliknya. Mereka tetap kuat di dalam imannya. Nah, bagaimana dengan kita? Saya tidak tahu kehidupan saudara sekalian, tetapi memang kita harus kuat di dalam iman. Tetap berdiri kuat, teguh, tidak goyah. Walaupun tantangan kehidupan mungkin banyak. Baik di sekolah, mungkin di tempat kerja. Ya, banyak tantangan dan banyak sekali godaan yang mungkin bisa merorong iman kepercayaan kita. Betul ya? Iman kepercayaan kita.
Ya, seperti itu. Sehingga memang ya mau tidak mau kita berhadapan dengan tantangan dan mau tidak mau kita harus tetap berdiri kuat dan berdiri teguh di dalam iman kepercayaan kita kepada Allah. Nah, itu nasihat yang pertama. Jadi setelah kita diselamatkan, setelah kita menjadi orang yang sudah diselamatkan, Paulus menasihati supaya kita tetap berdiri teguh, tidak goyah di dalam iman kepercayaan kita kepada Allah itu sendiri. Nah, dalam konteks sekarang ya banyak tantangan ya dunia remaja pemuda ya. Saya berharap kita tetap kuat dalam iman dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, nasihat yang kedua apa? Setelah kita berdiri teguh, jelas di dalam ayat tadi dikatakan bahwa ya ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah. Lalu yang kedua apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini ada kata yang menarik, yaitu nasihat supaya giatlah. Ya. Kata lah ini penting karena ini bentuk perintah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam melayani di ladang Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya mencoba untuk mencari terjemahan di dalam terjemahan Alkitab lainnya. Ada TL, ada BIS, ada AVB, ya MEOK, itu ada beberapa terjemahan-terjemahan yang ada di kita. Kalau kita kan kenal ada TB ya, terjemahan baru, ada terjemahan kehidupan sehari-hari, ada NIV, ada King James, dan macam-macam ya. Nah, beberapa terjemahan itu menerjemahkan kata giatlah selalu itu dengan terjemahan senantiasa berusaha. Wah, menarik ini. Senantiasa berusaha, giat selalu. Lalu yang kedua, bekerjalah terus dengan sungguh-sungguh. Itu giat selalu itu diterjemahkan bekerjalah terus dengan sungguh-sungguh. Lalu bersungguh-sungguh dalam pengabdian. Senantiasa berkelimpahan dalam pekerjaan Tuhan. Menarik ini. Berkelimpahan berarti kita itu di dalam melayani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dan lebih-lebih untuk melayani Tuhan. Nah, itu terjemahan dari Milton. Lalu bagaimana dari kata aslinya itu kata giatlah itu dari kata perisewo ya. Itu memang lebih diterjemahkan kalau dari bahasa aslinya itu tersisa, lebih dari cukup, bertambah banyak, melimpah-limpah, meluap, melampaui, berkelimpahan. Ini artinya apa? Artinya pada saat itu, pada saat setelah kita diselamatkan, setelah kita dimerdekakan, setelah kita dijadikan umat pemenang, nasihat pertama jelas, kita harus berdiri teguh, tidak goyah, dan ya kita harus melimpah untuk melayani Tuhan. Artinya apa? Berlebih-lebih untuk melayani Tuhan. Ya, jadi di dalam bagian ini kita harus hidup melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan giat. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Giat selalu berarti melayani Tuhan. Melakukannya dengan melimpah. Artinya melakukannya dengan berlebih. Karena apa? Kesukaan kita. Ya. Dan kita melakukannya bukan dengan ya terpaksa. Tetapi sungguh-sungguh. Dan itu dilakukan terus. Ya kadang kita itu kalau melakukan sesuatu kadang udah bosan ya. Tapi dalam konteks ini giatlah selalu itu mengindikasikan bahwa kita harus terus menerus kan begitu. Dengan penuh semangat ya, dengan penuh pengabdian dan ketekunan dan keikhlasan. Ya.
Saudara sekalian, ini bagian yang cukup menarik. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan dengan apa? Ya ini dimensinya harus sungguh-sungguh, terus-menerus, penuh semangat, penuh pengabdian, ketekunan, dan lain sebagainya. Seperti seorang yang mengalami yang namanya cinta mula-mula, ya. Cinta mula-mula waktu kita percaya Yesus, kan begitu. Sungguh luar biasa. Kita bisa melayani Yesus dengan sungguh, walaupun tantangan, rintangan mungkin banyak, tetapi kita memang memiliki hati yang penuh semangat untuk melayani di ladang Tuhan. Ya. Jadi saudara sekalian, nah ini ada gambaran misalnya seorang petani. Petani itu, saya itu anaknya petani, rumah saya dekat sama sawah ya. Jadi kalau petani itu jam 2 pagi, jam 3 pagi itu, kalau di rumah saya itu sering lewat di sebelah rumah. Udah rame, apalagi kalau musim tanam ya. Wih, pagi mereka sudah kerja. Lalu mereka biasanya pulang itu ya malam-malam, sore. Oleh karena itu ada namanya itu, istilahnya itu nganter makanan untuk ya misalnya bapak di sawah. Jadi mereka tidak pulang, tapi makanannya diantar. Mereka begitu giat, mereka begitu tekun, mereka sungguh-sungguh. Mungkin saya ini gak kuat ya, kok petani itu nyangkul itu dari pagi sampai sore. Kadang saya nggak bisa bayangin. Apalagi kalau nyabut rumput itu ya, namanya itu nyiangi itu. Wah, itu kalau nyiangi di padi itu bungkuk gitu ya, itu bisa seharian melakukan itu. Sampai nanti badannya itu apa hitam gitu karena apa? Kena sinar. Begitu luar biasanya mereka bekerja keras. Mereka giat. Mereka berangkat pagi sampai pulang sore. Dan itu dilakukan setiap hari. Mereka melakukannya itu dengan rutin, dengan giat. Dan mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, itu gambaran. Demikian juga seorang pelari. Ya, kalau di Alkitab dikatakan bahwa ini orang yang memang giat mulai berlatih. Ya, berlatihnya begitu luar biasa. Tetapi waktu mereka berlomba, mereka melakukannya dengan luar biasa. Walaupun mungkin tantangan, rintangan ya banyak, tetapi mereka itu tetap ya, giat. Nah, demikian juga seharusnya kita di dalam melayani Tuhan. Rasul Paulus sendiri sebenarnya memberikan teladan luar biasa. Kalau saudara baca di dalam kitab Korintus, ya di dalam pasal lain itu dikatakan bahwa Paulus ini melayani, walaupun dia itu pernah ya istilahnya kelaparan, telanjang, bahkan kena dirajam batu, dikejar-kejar, dipenjara, dicambuk, tetapi ya Paulus giat sekali melayani Tuhan, ya menyediakan waktu untuk Tuhan. Demikian juga Petrus, ini salah satu contoh yang giat juga, dan juga para rasul lainnya. Nah, saudara sekalian, bagaimana kalau diimplikasikan dalam hidup kita? Ya, saudara sekalian pasti sibuk. Ada yang sibuk sekolah, sibuk bekerja, sibuk kuliah, kan begitu ya. Tetapi firman Tuhan jelas menasihati kita. Di dalam segala kesibukan kita, kita juga harus giat untuk melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, menyediakan waktu. Walaupun mungkin sering gagal juga. Ya. Mungkin gagal. Petrus itu salah satu contoh orang yang gagal dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi dia mampu berbalik dan berhasil. Sampai Tuhan bilang apa? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus sambil menangis katakan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau lebih dari yang lain. Sungguh luar biasa. Paulus yang dulunya penganiaya, tetapi dipakai Allah secara luar biasa untuk memenangkan jiwa pada saat dia diselamatkan. Dia giat untuk melayani di ladang Tuhan. Jadi dalam bagian ini saudara sekalian jelas ada dua nasihat. Nah, pertama, setelah kita diselamatkan, kita harus kuat, berdiri teguh, tidak goyah, apapun tantangannya.
Lalu yang kedua, kita harus giat untuk melayani Tuhan. Ya, giat berarti ada kesungguhan, ya, ada kerja keras di sana. Ya, ada waktu yang harus disediakan untuk Tuhan. Lalu yang terakhir, ya, jadi terakhir ini sudah mau selesai. Jerih payahmu tidak sia-sia. Luar biasa ya saudara. Kalau kita baca ayat ini ayat yang menyegarkan. Dalam ayat 58b dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pernah saudara melakukan kegiatan sia-sia? Sia-sia. Melakukan kerjaan sia-sia. Ada mungkin pekerjaan yang menyebabkan saudara sehingga akhirnya merasa sia-sia. Kalau seorang petani itu saudara, misalnya ya, sudah bekerja keras, menanam padi, tapi diserang hama, misalnya begitu ya, padinya rusak sehingga tidak dapat hasil apapun. Nah, itu seperti apa yang kita lakukan menjadi sia-sia. Tetapi di dalam bagian ini jelas bahwa pada saat kita itu di dalam Tuhan, berdiri kuat, berdiri teguh, tidak goyah, lalu kita itu giat untuk melayani di ladang Tuhan, Tuhan katakan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Di dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Artinya apa? Pasti membuahkan hasil. Sehingga ada pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, ya bersenang-senang kemudian. Kadang saya ingat ini mahasiswa kalau kerjakan tugas bahasa Ibrani. Saya kalau tugas bahasa Ibrani itu, kalau nanti saudara mama ada yang belajar Ibrani itu mahasiswa itu seperti anak SD, mulai belajar huruf, membaca, gitu ya. Mulai kayak gitu, dan ya mereka harus setiap minggu itu ada tugas, dan tugasnya itu banyak, selain menghafal juga mengerjakan. Ya, tapi kalau mereka bisa melewati itu, ya saya yakin itu sangat berguna untuk kedepannya. Nah, demikian juga kita. Ya, jadi saat kita berdiri teguh giat dalam bekerja itu membawa hasil. Ya, sebab kamu tahu, ya ini frase ini menarik. Sebab kamu tahu. Ini jelas sekali menjelaskan bahwa sebenarnya kita paham, tahu bahwa Tuhan memberi sesuatu hadiah bagi mereka yang memang berdiri teguh dan giat untuk melayani Tuhan. Nah, mari kita akan lihat ya. Di sini jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, saya sudah sampaikan tadi ya, menegaskan apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Pasti ada hasil. Nah, pernah Tuhan Yesus memang pada saat lapar sama murid-muridnya datang ke kota, dan di situ dilihatlah pohon ara. Pohon ara itu rimbun dan tapi tidak berbuah. Lalu dikutuk. Besoknya pohon ara itu kering. Nah, mengapa demikian? Ya, karena tidak berbuah seperti itu. Nah, tetapi hidup kita tidak demikian. Pada saat kita berdiri teguh kuat dan kita giat dalam Tuhan, Tuhan sediakan hadiah bagi kita. Nah, di sini jelas sekali dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8 Paulus katakan apa? Sebentar ini ya, karena di samping ada bagiannya ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia, kata telah menarik, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, jadi saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini jelas sekali
bahwa jerih payah kita tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena pada prinsipnya Tuhan telah menyediakan apa? Mahkota. Bukan hanya kepada Paulus, juga kepada semua orang. Demikian juga saya dan saudara sekalian. Ya. Jadi saudara sekalian, ini yang menarik berbicara tentang jerih payah. Bahwa apa yang kita lakukan di dalam Tuhan itu bukan seperti menabur angin yang tidak ada gunanya. Ya. Tetapi itu diperhitungkan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota yang telah disediakan bagi kita semua. Ya, implikasinya apa? Ya, bagaimana dengan kita ya? Jadi jangan putus asa, jangan merasa tawar hati dalam melayani di ladang Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan, jelas nasihat Paulus. Berdiri teguh. Tidak goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab apa yang kita lakukan itu tadi tidak akan sia-sia. Dan di sini jelas mahkota kehidupan, kebenaran yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Ya, jadi kesimpulannya untuk hari ini, ya, jadi nasihat Rasul Paulus begitu jelas dan sering saya ulangi bahwa ya kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah dimerdekakan, kita yang sudah menjadi umat pemenang, jelas nasihatnya. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Yang kedua, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab ya jerih payah itu tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk doa penutup saya serahkan kepada Pak Parman. Terima kasih. Ya, mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan sudah pimpin ibadah pemuda dari awal sampai akhir. Kami bersyukur dan biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami mau meninggalkan ruangan Zoom ini dan melakukan berbagai aktivitas kami. Selanjutnya, biarlah kami boleh meninggalkan ruangan Zoom ini dengan membawa sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin.